all this. That's what I thought, and I was shocked when I saw a picture of it. I mean, this is the Linux World Headquarters. Where... Yeah. Nah, di video kali ini, gua akan bahas 5 dosa besar Linux di desktop yang bikin pengguna lama, terutama yang ngarep Linux, bisa jadi pengganti Windows atau macOS seutuhnya, dan merasa jengkel dari sisi developer distro Linux. Dosa pertama, yaitu dukungan hardware dan driver yang kurang konsisten. Meskipun jauh lebih baik dari dulu, masalah driver masih jadi headache, terutama buat kartu grafis terbaru, khususnya Nvidia, chipset Wi-Fi yang kurang umum, atau hardware baru lainnya. Kadang, driver yang tersedia itu sifatnya open source dan performanya nggak seoptimal driver bawaan Windows dari vendor aslinya. Ini bikin pengalaman gaming, editing video, atau pekerjaan grafis yang butuh power tinggi jadi kurang maksimal. Kenapa belum di-fix? Ini bukan cuma salah developer distro Linux, tapi juga vendor hardware. Banyak vendor hardware yang kurang peduli atau ogah-ogahan bikin driver yang bagus buat Linux, karena pangsa pasar desktop Linux yang masih kecil. Jadi developer Linux harus berusaha keras bikin driver open source-nya sendiri dengan proses reverse engineering, yaitu menganalisis bagaimana sesuatu dibuat untuk membuat ulang atau memperbaikinya. Dan itu butuh waktu dan sumber daya. Dosa kedua, fragmentasi ekosistem dan kurangnya standarisasi aplikasi. Di Linux ada banyak banget distro kayak Ubuntu, Fedora, Arch Linux, dan banyak juga desktop environment, yaitu kayak GNOME, KDE Plasma, dan XFCE. Ini bikin developer aplikasi pihak ketiga jadi malas atau kesulitan bikin satu aplikasi yang bisa jalan mulus di semua rasa Linux. Dampaknya, kita jadi sering stuck dengan aplikasi open source alternatif yang mungkin fitur setnya nggak selengkap atau user interface-nya nggak sehalus aplikasi komersial di Windows atau macOS. Karena banyaknya DE dan distro, pengalaman pengguna bisa sangat bervariasi. Ada distro yang fokus ke kemudahan, kayak Linux Mint, ada yang ke stabilitas, Debian, dan ada yang cuma pamer doang, Arch Linux. Ini bisa bikin bingung pengguna baru. Belum lagi, ada perdebatan di antara komunitas tentang teknologi inti kayak OLN versus XORG. Kenapa ini belum di-fix? Ini karena efek samping dari sifat open source sendiri. Setiap developer atau tim punya visi sendiri. Sulit banget untuk menyatukan semua visi itu menjadi satu standar yang ketat. Karena itu sangat bertentangan dengan semangat open source yang mendorong inovasi dan pilihan. 4. Dosa kurangnya aplikasi industri spesifik. Banyak software khusus untuk industri tertentu, misalnya kayak video editing profesional kelas atas atau beberapa game AAA yang hanya tersedia untuk Windows atau macOS. Meskipun ada Wine, performanya sering nggak optimal atau ada bug. Kembali lagi ke pangsa pasar, kenapa ini belum di-fix? Selama pangsa pasar desktop Linux kecil, perusahaan pengembang software besar nggak akan mau invest besar untuk bikin versi Linux yang native atau asli. Ini jadi lingkaran setan, yaitu kurang aplikasi bikin pengguna nggak mau pindah. Tapi pengguna dikit bikin developer nggak mau bikin aplikasi. Dosa kelima, persepsi sulit dan kurangnya sosialisasi. Masalah bagi pengguna awam, Linux masih sering dianggap rumit atau harus pakai command line terus. Meskipun banyak distro modern udah sangat user friendly dengan antarmuka grafis, persepsi lama ini sulit dihilangkan. Sosialisasi dan edukasi tentang kemudahan Linux bagi pengguna biasa masih kurang luas. Dan kenapa belum di-fix? Ini masalah marketing dan branding. Komunitas Linux sebagian besar fokus pada pengembangan teknis daripada pemasaran ke masyarakat luas. Jadi kenapa masih belum beres? Masalah-masalah ini sebagian besar bukan karena developer Linux gak mau memperbaikinya, tapi karena kompleksitas ekosistem. Linux itu kayak banyak negara-negara kecil yang masing-masing punya aturannya sendiri. Menyatukan semuanya itu susah, tapi untuk membuat pengguna lama yang mengharapkan pengalaman seamless kayak Windows atau macOS benar-benar puas,
tantangan ini masih jadi pekerjaan yang sangat besar.